Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Audra Zelovena Nursaibah, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Jambi gelombang 1 tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas profiling peserta didik dari studi kasus 2 siswa di fase E3 SMA Negeri 4 Kota Jambi. Di mana profiling peserta didik ini dibuat berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Manfaat dari profiling ini adalah agar pendidik mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya untuk topik outline pada video kali ini, yang pertama yaitu informasi umum peserta didik, setelah itu hasil observasi, pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya yaitu informasi umum peserta didik. Peserta didik yang pertama berinisial RF. RF berusia 16 tahun, laki-laki, untuk alamat tidak disebutkan, merupakan anak tunggal, tinggal dengan orang tua, berat badan 48 kg, dan tinggi 160 cm. Untuk peserta didik yang kedua, berinisial AD, berusia 15 tahun, perempuan, beralamat di Jalan TP Sriwijaya RT 09 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, merupakan anak kedua, tinggal dengan keluarga yaitu dengan nenek, berat badan 70 kg dengan tinggi badan 160 cm. Selanjutnya kita masuk ke hasil observasi. Yang pertama adalah etnik. RF berasal dari etnis Melayu Jambi, sedangkan AD berasal dari etnis Minang Caniago. Untuk budaya, tidak ada kecenderungan budaya yang bisa diamati pada kedua peserta didik. Namun, saat sebelum memulai pembelajaran, seluruh peserta didik termasuk RF dan juga AD sudah terbiasa untuk berdoa bersama. Untuk status sosial, RF berasal dari status sosial ekonomi menengah ke bawah, sedangkan AD berasal dari status ekonomi menengah ke atas. Hal itu didapat dari hasil observasi dan juga wawancara yang sudah dilakukan, di mana RF mengatakan bahwa orang tuanya bekerja sebagai buruh lepas, sedangkan AD mengatakan bahwa orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya adalah perkembangan psikologis, di mana perkembangan psikologis ini terdiri dari perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosional, dan juga perkembangan moral. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. RF merupakan peserta didik yang low achiever. RF lamban dalam memahami materi di dalam kelas, dan juga instruksi mengenai tugas harus dijelaskan berulang-ulang kepada RF hingga ia mengerti dengan perintahnya. Dan setelah itu, terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, sehingga RF memang lamban dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Setelah melakukan wawancara, RF juga mengaku bahwa ia tidak melakukan self-reflection, sehingga setelah ia melakukan suatu kesalahan, ia biasanya akan melupakannya saja. Sedangkan AD merupakan peserta didik yang high achiever. AD sangat cepat memahami instruksi yang diberikan oleh guru, sehingga dapat mengerjakan tugas lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Setelah melakukan wawancara, AD juga mengaku bahwa ia sudah terbiasa melakukan self-reflection, di mana ia akan merefleksikan kesalahan yang sudah ia perbuat dan akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya yaitu perkembangan emosional. Untuk perkembangan emosional, RF memiliki emosi yang stabil, sedangkan AD terkadang emosinya masih kurang stabil. RF merupakan anak yang pemalu dan sangat jarang mengemukakan pendapatnya. Namun RF merupakan anak yang sabar dan juga dapat mengontrol emosinya dengan baik. Hal ini terlihat dari cara ia menanggapi teman-teman yang mengusiknya di dalam kelas dengan membalas mereka hanya dengan senyuman. Kemudian untuk AD, terkadang emosinya masih kurang stabil atau terkadang ia tidak dapat mengontrol emosinya. Hal ini dalam satu kesempatan, AD terlihat kesal setelah guru memutuskan akan membahas tugas yang dikerjakan secara bersama-sama di depan kelas. Dan juga ia merasa kesal karena ia merasa ia telah mengerjakan tugasnya secara sia-sia karena tidak dikumpulkan. Jadi memang terlihat dari raut wajahnya bahwa suasana hatinya berubah dan ia tidak terima dengan hal itu. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa terkadang ia masih kesulitan dalam mengontrol emosinya. Kemudian untuk perkembangan sosial, RF ini merupakan anak yang tidak memiliki banyak teman, sedangkan AD memiliki banyak teman. Jadi memang setelah dilakukan observasi dan juga wawancara, RF mengaku bahwa ia hanya memiliki satu teman dekat di dalam kelas dan dia kurang bisa bergaul dengan teman-temannya di dalam kelas dengan teman-teman yang lain. Sedangkan AD merupakan anak yang populer, jadi ia berteman dengan semua peserta didik di dalam kelas, bahkan di kelas-kelas yang lain juga. Selanjutnya untuk perkembangan moral, RF masih tergolong dalam tingkatan rendah, sedangkan AD perkembangan moralnya sudah cukup baik.
Jadi RF mengaku bahwa ia sudah memahami konsep baik buruk, pantas tidak pantas, benar salah, dan sebagainya. Namun ia acap kali tetap melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan itu secara sadar. Untuk perkembangan spiritualnya sendiri, RF mengaku bahwa ia masih jarang mengerjakan kewajibannya sebagai umat beragama. Namun RF terlihat sopan terhadap guru. Sedangkan untuk Ade, perkembangan moralnya sudah cukup baik, jadi Ade sudah memahami konsep baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, dan sebagainya, dan menerapkan hal itu dalam kehidupannya. Sehingga ketika hal tersebut salah, tidak pantas atau tidak baik, maka ia tidak akan melakukannya atau berusaha untuk tidak melakukannya. Selanjutnya untuk perkembangan spiritualnya sendiri, Ade mengaku sudah mulai rajin menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, walaupun terkadang masih ada yang tidak dikerjakannya. Dan juga Ade merupakan peserta didik yang santun dan juga sopan kepada guru. Sekarang kita masuk ke dalam karakteristik dalam pembelajaran, terdiri dari motivasi belajar, minat belajar, kemampuan awal, dan juga gaya belajar. Untuk motivasi belajar, RF memiliki motivasi belajar yang rendah, namun motivasinya terkadang turun naik tergantung dengan kondisi. Jadi RF sering kali merasa rendah diri pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika materi yang diberikan oleh guru tergolong sulit untuknya. Ia juga mengaku bahwa tidak ada motivasi secara ekstrinsik yang berasal dari faktor luar, terutama dukungan dari keluarganya. Sedangkan Ade memiliki motivasi belajar yang tinggi, jadi ia mendapatkan dukungan yang cukup secara intrinsik dan juga ekstrinsik. Secara intrinsik, Ade memiliki kemampuan kognitif yang cukup bagus sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Sedangkan dari secara ekstrinsik, Ade mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya di mana ia difasilitasi kebutuhan belajar yang cukup. Selanjutnya yaitu untuk minat belajar. Nah, jadi untuk minat belajar ini, RF memiliki minat belajar yang sedang, sedangkan Ade memiliki minat belajar yang tinggi. Jadi berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara, peserta didik RF terlihat memiliki minat belajar yang tidak bisa dibilang rendah, namun tidak bisa juga dibilang tinggi. Jadi berada di tengah-tengah. Jadi RF mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan memperhatikan penjelasan guru di depan kelas, namun dia tidak pernah terlibat dalam proses pembelajaran seperti bertanya, mengeluarkan pendapat, atau memberikan feedback kepada teman-temannya. Jadi memang RF ini mengaku ia merasa malu untuk menyampaikan pendapatnya atau menjawab pertanyaan dari guru karena ia takut bahwa jawabannya itu salah. Kemudian sedangkan Ade ini memiliki minat belajar yang tinggi. Jadi hal ini terlihat dari keaktifan dia dan juga antusiasme Ade dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi Ade selalu aktif bertanya dan juga menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ade juga tidak malu dalam mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya untuk kemampuan awal, RF berada pada level beginner karena memang hanya sedikit kosakata yang ia kuasai dalam bahasa Inggris, sedangkan untuk Ade berada pada level intermediate karena cukup banyak kosakata yang ia kuasai dalam bahasa Inggris. Jadi ini memang sangat membantu Ade dalam mengerjakan tugas-tugasnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, sedangkan RF memang masih membutuhkan kamus untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu gaya belajar. RF cenderung lebih menyukai gaya belajar audiovisual, sedangkan Ade cenderung lebih menyukai gaya belajar reading and writing. Jadi RF memang setelah dilakukan wawancara, RF mengaku bahwa ia lebih menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan gambar-gambar atau video. Jadi ia lebih menyukai menganalisa video atau gambar dan menyimpulkan dari video atau gambar tersebut. Sedangkan Ade lebih menyukai untuk membaca teks, untuk menganalisa teks dan setelah itu menuliskan hasil kesimpulannya. Selanjutnya yaitu perkembangan fisiologis. Yang pertama untuk peserta didik RF berusia 16 tahun dan memiliki ciri-ciri fisik tinggi badan 160 cm dengan berat badan 48 kg dengan warna kulit sawo matang, rambut bergelombang, mata coklat tua, dan bentuk wajah oval. Sedangkan untuk peserta didik AD memiliki ciri-ciri fisik tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg, warna kulit kuning langsat, dan mata coklat tua, dan dengan bentuk wajah bulat. Jadi memang untuk perkembangan fisiologis mereka sudah sesuai dengan tahapan remaja. Untuk perkembangan motorik kasar dan juga motorik halus dari kedua peserta didik ini sudah cukup baik dan juga sudah pada tahap yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Hal ini untuk motorik kasar terlihat dari kegiatan ice breaking di mana mereka sudah memahami instruksi yang diberikan
dalam ice baking tersebut. Jadi instruksinya mereka cerna dan mereka hasilkan dengan gerakan. Jadi gerakannya sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan. Sedangkan untuk motorik halusnya dilihat dari hasil tulisan tangan mereka saat melakukan refleksi pembelajaran pada akhir pembelajaran. Jadi dari hasil refleksi tulisan tangan tersebut dapat dilihat bahwa tulisan tangan mereka sudah dapat dibaca dengan jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa motorik halus mereka sudah berkembang dengan cukup baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi kedua peserta didik memiliki banyak perbedaan ditinjau dari kriteria yang sudah diamati. Perbedaan di kelas terlihat jelas pada perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan juga perkembangan bahasa, yaitu cara mereka memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan juga sosial emosional menurut Bronfenbrenner dan juga Erikson, peserta didik RF memang belum sepenuhnya mencapai tahapan yang sesuai dengan usianya, sedangkan peserta didik AD sudah berkembang sesuai dengan tahapannya. Kesimpulan dari hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan yaitu RF berasal dari etnis Melayu Jambi dengan status ekonomi menengah ke bawah. RF memiliki perkembangan kognitif, psikososial, moral, dan juga motivasi belajar yang kurang baik. Namun sudah cukup baik dalam hal emosi, minat belajar, dan juga perkembangan fisiologis, terutama dalam motorik kasar dan juga motorik halus. Sedangkan AD berasal dari etnis Minang, Caniago dengan status ekonomi menengah ke atas. AD memiliki perkembangan kognitif, sosial, emosi, moral, motivasi belajar, minat belajar, dan juga perkembangan fisiologis yang sudah sangat-sangat baik. Jadi dari hasil profiling peserta didik ini, penulis sebagai guru berharap dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran sesuai dengan tujuan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Cukup sekian dari pembahasan profiling peserta didik dari studi kasus 2 siswa di fase E3 SMA Negeri 4 Kota Jambi. Saya Abdul Razak Lovena Nur Sahibah. Terima kasih.